Pemirsa, ada sebuah catatan yang mengemukakan ada fase dalam sejarah umat Hindu Bali menuntut pengakuan dari negara agar Hindu diakui sebagai agama, bukanlah sebagai suatu aliran kepercayaan. Dari cerita sejarah, ada sejumlah pulau yang ditaklukkan Belanda pada awal abad ke-20 dan Bali adalah salah satunya. Belanda mulai menyerang Bali pada tahun 1846 dan menaklukkannya pada tahun 1908. Namun Bali sesungguhnya telah tenar di kalangan orientalis para pengkaji kehidupan timur dan Eropa jauh sebelum itu. Sebagaimana yang disebutkan Michel Picard dalam What in a Name, Agama Hindu Bali in the Making pada tahun 2004, orientalis Eropa menjuluki Bali sebagai museum hidup peradaban Hindu Jawa. Bali dianggap satu-satunya penerus yang hidup kala peradaban Hindu memudar di Jawa selepas masuknya Islam ke tanah Indonesia. Di kalangan orientalis Eropa, berkembang pemahaman bahwa Hindu dibawa masuk ke Bali pada abad ke-14 oleh orang-orang Majapahit. Ketika Majapahit terdesak oleh pengaruh Islam pada waktu itu, elit Majapahit yang tidak mau masuk Islam pergi ke Bali untuk berlindung di kerajaan-kerajaan pimpinan saudaranya di Bali. Namun para orientalis itu senang sebab orang-orang Bali telah melestarikan teks dan ritual Hindu, tetapi mereka tidak satu suara dalam memandang sejauh mana kesesuaian praktik keagamaan di Bali dengan India. Akan tetapi, orientalis John Crawford dan Thomas Stanford Raffles memandang pemujaan yang dilakukan orang Bali di kuil adalah sebagai suatu bentuk ketahayulan, sehingga itu tidak bisa disebut Hindu. Namun di lain pihak, orientalis Frederick melihat agama yang dipraktikkan di Bali adalah Hindu. Perdebatan itu berlangsung pada abad ke-19, namun wujud lain polemik pengakuan praktik keagamaan juga terus muncul di kemudian hari hingga masa Bali berada di bawah Republik. Di luar perdebatan para orientalis tentang kesesuaian praktik keagamaan Bali dengan India, dalam catatan Picard, para orientalis sepakat Hinduisme adalah inti dari masyarakat, penjaga keutuhan budaya, dan inspirasi daya artistik orang Bali. Oleh karena itu, agama Bali mesti dilindungi dari pengaruh agama lain. Pemerintah kolonial melarang misionaris beroperasi di Bali pada tahun 1881. Dan pada tahun 1924, misi Katolik Roma ke Bali ditolak oleh elit Bali dan pegawai kolonial mendukung hal itu. Selain itu juga, misionaris Protestan Belanda yang akan masuk ke Bali pada tahun 1931 juga ditentang. Oleh sebab itu, Kepala Departemen Arkeologi Batavia, Van de Bos dan stafnya, seorang ahli bahasa Jawa dan Bali kuno bernama Goris, mengatakan bahwa dakwah misionaris akan menghancurkan kebudayaan Bali. Bagi Bos dan Goris, agama Bali mesti diakui sebagai bagian yang sah dari Hinduisme. Sementara itu, misionaris Kramer menganggap agama Bali mengandung hanya sedikit Hinduisme. Bagi Kramer, agama Bali berisi sihir dan tahyul berupa animisme yang ditemui banyak tempat di seluruh Nusantara. Tetapi tetap saja Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu melarang seluruh misionaris masuk ke Bali. Namun hal itu tetap tidak bisa mencegah sepenuhnya misi Protestan atau Katolik Roma dalam menjejakkan kakinya di Bali. Di lain pihak, masyarakat Bali juga berkembang dan menyesuaikan diri dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh Eropa. Pada warsa awal abad ke-20, berbagai organisasi modern didirikan di Singaraja Bali oleh pengajar dan pegawai sipil. Selain mendirikan sekolah-sekolah dan yayasan keagamaan, organisasi ini juga menerbitkan jurnal berbahasa Melayu Lingua Franca di Hindia Belanda. Pandangan mereka soal agama Bali, Hindu, dan kebudayaan Bali disalurkan lewat jurnal tersebut. Sekurang-kurangnya ada 2 majalah yang terkemuka pada masa itu yang kerap baku gagasan, yakni Bali Adnyana dan Surya Kanta.
Perdebatan kedua majalah tersebut antara lain seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Gede Putra Agung dalam bukunya Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara tahun 2001 bahwa terkait tentang sistem kasta di Bali. Bali Adnyana yang didirikan oleh organisasi Santi mewakili suara Triwangsa atau 3 kasta tertinggi di Bali, yakni Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Kaum Triwangsa ingin pembaharuan dijalankan perlahan dengan tetap mempertahankan sistem kasta. Dalam anggaran dasarnya, Santi didirikan untuk meneguhkan agama Hindu, juga meneguhkan adat dan agama. Sedangkan Surya Kanta didirikan oleh Eketut Nase. Sebenarnya ia adalah menjadi salah satu pendiri Santi juga. Namun ia ingin lebih menyuarakan kepentingan golongan Sudra atau Jabe. Surya Kanta punya tujuan meneguhkan agama dan merubah adat istiadat yang bertentangan dengan keamanan zaman. Adat yang dimaksud adalah yang membuat rugi orang-orang Jabe di Bali. Tapi yang mana yang disebut agama dan mana yang disebut adat? Bagi Surya Kanta, orang Bali tidak akan memahami agamanya sepanjang mereka tidak tahu apa nama agama mereka. Mereka menganggap praktek dan keyakinan keagamaan di Bali amat beragam, sebenarnya tidak masuk agama tetapi adalah adat. Sedangkan menurut Bali Adnyana, melihat keragaman itu adalah sesuatu yang biasa, sebab pada dasarnya Hinduisme bukanlah agama yang seragam. Perdebatan pun semakin meruncing manakala seorang tokoh faksi Triwangsa di Santi sekaligus pendiri Bali Adnyana mengajukan usulan agar agama yang mereka anut disebut agama Hindu Bali. Namun Hindu Bali yang berarti meneguhkan agama Hindu yang sudah ada dan dipeluk oleh masyarakat Bali disebutkan oleh Bali Adnyana edisi tahun 1926. Sedangkan Eketut Nase dan orang-orang Jabe mengusulkan nama agama Bali Hindu bagi mereka orang-orang Bali yang merupakan penganut Hindu. Supaya benar-benar menjadi Hindu, orang-orang Bali mesti meninggalkan hal yang sebenarnya tambahan saja dalam praktek keagamaan mereka. Menanggapi ini, Bali Adnyana menuding Surya Kanta ingin Hinduisme dalam bentuk murni diterapkan di Bali. Perdebatan ini tidak pernah tuntas, bahkan menjadi semakin rumit, sebab orang-orang Bali juga mesti menghadapi pandangan kabur pribumi pulau lain, penganut agama lain yang menganggap mereka memuja berhala ataupun animisme. Segala sesuatunya menjadi berbeda setelah Indonesia merdeka. Ketika itu, tokoh NU Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama benar-benar menciptakan tembok pemisah antara agama dan aliran kepercayaan. Kemudian mengesahkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 Bab 6, di mana aliran kepercayaan diartikan suatu paham dogmatis terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaan apa saja adat hidup nenek moyang yang ada sepanjang masa. Sedangkan agama didefinisikan menurut garis pemahaman Judeo-Kristiani Muslim yang monoteistik. Bila suatu komunitas ingin diakui beragama, mereka mesti menganut akidah monoteistik yang diakui secara internasional yang diajarkan seseorang nabi melalui kitab suci. Pada tahun 1952, Departemen Agama yang sekarang adalah Kementerian Agama hanya mengakui 3 agama yang dipeluk rakyat Indonesia, yakni Islam, Protestan, dan Katolikisme. Semua yang di luar itu diakui sebagai orang yang belum beragama. Semua tradisi di Nusantara, termasuk kebatinan Jawa, digolongkan sebagai aliran kepercayaan yang menganut kesukuan. Menariknya, kebatinan Jawa sebenarnya menganut akidah monoteistik. Lalu bagaimana dengan Bali? Berdasarkan peninjauan pada tahun 1950, Departemen Agama menyimpulkan kehidupan beragama di Bali berisi praktek politeisme dan animisme yang beragam. Sebab itu, agama orang Bali digolongkan sebagai aliran kepercayaan dan dianggap sebagai orang yang belum beragama. Tokoh masyarakat Bali tidak terima dengan itu.
Para pemimpin organisasi reformasi agama yang berkembang pesat di Bali setuju untuk belajar ke India agar mendapat pengertian umum tentang prinsip dan praktik keagamaan mereka, menyesuaikan garis kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Agama Indonesia. Beberapa cendekiawan muda Bali akhirnya dikirim belajar ke Santiniketan Wiswa Bharati University, Banaras Hindu University, dan International Academy of Indian Culture. Pada 14 Juni 1958, petisi bersama diajukan guna menuntut pembentukan seksi Hindu Bali dalam Departemen Agama. Petisi ini berdalih Hindu Bali tidak bertentangan dengan Pancasila, dan Presiden Soekarno sangat mendukung kesatuan tersebut, menyambut baik petisi itu. Dan akhirnya, pada 1 Januari tahun 1959, pemerintah membentuk bagian urusan Hindu Bali dalam Departemen Agama. Pada tahun yang sama, semua organisasi keagamaan besar di Bali melebur menjadi satu badan bernama Parisada Dharma Hindu Bali. Pada tahun 1963, biro tersebut berganti nama menjadi Biro Urusan Agama Hindu Bali. Setahun berikutnya, Parisada Hindu Dharma Bali mengganti namanya menjadi Parisada Hindu Dharma. Dan kemudian, periode tahun 1966 hingga tahun 1980, banyak orang Jawa di Jawa Tengah dan Timur, seperti orang Tengger di kawasan Bromo, Jawa Timur, orang Bugis Towani Tolotang, Toraja Mamasa, Toraja Sadan di Sulawesi Selatan, sebagian orang Karo di Sumatera Utara, dan orang Ngaju serta Luangan di Kalimantan Selatan menyatakan diri mereka sebagai Hindu. Kemudian pada tahun 1986, Parisada Hindu Dharma berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Agar dapat menaungi komunitas tersebut, pembentukan organisasi ini menjadi bagian perjuangan dan perjalanan umat Hindu Bali menuntut Hindu sebagai agama, bukan sebagai suatu aliran kepercayaan. Baik pemirsa, demikianlah perjuangan Hindu di Bali, memperjuangkan agar diakui sah oleh negara Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang sah beragama sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Semoga perjuangan umat Hindu pada tahun itu menjadi inspirasi bagi kita seluruh umat Hindu yang berada di Bali untuk saat sekarang ini. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia. Saya Celotapakan Selobi Omnivora. Informasi ini diambil dari berbagai sumber yang tersedia. Terima kasih dan sampai jumpa.